tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari... Yang pertama, pemirsa, tentu virus ini berasal dari informasi yang sudah kita dengar bersama-sama bahwa virus ini berasal dari Wuhan di Cina. Kemudian informasinya virus ini bergerak menuju Jepang pada tanggal 10 Januari 2020. Seorang warga negara Jepang teridentifikasi menjadi suspek dari virus corona. Lalu seorang turis di Thailand juga positif terjangkit corona sepulang dari Wuhan pada tanggal 13 Januari lalu. Dan 20 Januari kemarin, pemirsa, Korea Selatan juga menyatakan seorang wanita berusia 35 tahun terserang virus corona. Yang pertama, pemirsa, tentu virus ini berasal dari informasi yang sudah kita dengar bersama-sama bahwa virus ini berasal dari Wuhan di Cina. Kemudian informasinya virus ini bergerak menuju Jepang pada tanggal 10 Januari 2020. Seorang warga negara Jepang teridentifikasi menjadi suspek dari virus corona. Lalu seorang turis di Thailand juga positif terjangkit corona sepulang dari Wuhan pada tanggal 13 Januari lalu. Dan 20 Januari kemarin, pemirsa, Korea Selatan juga menyatakan seorang wanita berusia 35 tahun terserang virus corona usai melakukan perjalanan dari Wuhan, China. Dan 21 Januari 2020, virus corona ini ternyata berpindah benua. So special, all I feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh, just so you know, you're mine for sure. For sure. Kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 147.510 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. 32 juga disorot karena menjadi negara dengan kasus terbanyak se-Asia Tenggara. Penambahan kasus hingga total mencapai 104.432 membuat Indonesia kini ada di urutan ke-24 dari seluruh negara di dunia menurut situs Worldometers. Tapi jumlah ini artinya Indonesia ada di urutan pertama negara dengan kasus COVID-19 terbanyak se-Asia Tenggara. Kasus terbanyak di dunia. COVID-19 hingga kini masih mengancam. Jumlah pertambahan kasus pasien terinfeksi COVID-19 di tanah air masih tinggi. Seiring dengan kebijakan pelonggaran PSBB oleh pemerintah yang diikuti masa new normal, nyatanya tak membuat angka penyebaran COVID-19 di Indonesia menurun. Bahkan, kondisi sebaliknya yang terjadi. Penularan COVID-19 masih belum berhenti. Dari data yang dirilis ASEAN Poll, dengan kasus terbanyak se-Asia Tenggara. Penambahan kasus hingga total mencapai 104.432 membuat Indonesia kini
ada di urutan ke-24 dari seluruh negara di dunia menurut situs Worldometers. Tapi jumlah ini artinya Indonesia ada di urutan pertama negara dengan kasus COVID-19 terbanyak se-Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hersinta Eka Putri dengan NIM 180100078 dari Prodi S1 Farmasi Reguler C untuk memenuhi tugas mikrobiologi farmasi. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Kali ini saya akan membahas tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama ada virus COVID-19 yang isinya ada sifat, bentuk, dan cara penyebarannya. Yang kedua ada vaksin COVID-19, yaitu pengertian, tujuan pemakaian, dan mekanisme kerjanya. Ketiga ada teknologi produksi vaksin COVID-19. Keempat ada teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin. Kita langsung aja ke virus COVID-19-nya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian sifat coronavirus mampu berkembang mereplika diri dan mutasi. Kemudian memiliki sensitivitas terhadap panas. Mereka akan mati jika terkena suhu 56 derajat Celcius dalam waktu 3 bulan. Dan virus ini juga membutuhkan inang sebagai tempat berkembang biak. Ia akan mati jika berada di luar tubuh maupun hidup dengan jangka waktu yang bervariatif dan tergantung suhu tempat virus berada. Lanjut ke bentuk coronavirus. Bentuk virus COVID-19 menyerupai bentuk seperti mahkota. Bentuk mahkota berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Sedangkan penyakit yang disebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 disebut juga COVID-19, akronim dari Coronavirus Disease 19. Lanjut, penyebaran virus corona. Yang pertama melalui droplet dan udara, kedua melalui permukaan inhalasi, ketiga melalui vesal oral atau limbah manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang vaksin COVID-19. Pengertian vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Kemudian ada tujuan vaksin. Tujuan vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Selanjutnya ada mekanisme vaksin. Manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas teknologi produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama ada vaksin subunit. Vaksin subunit dengan menggunakan protein rekombinan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus menunjukkan hasil yang efektif dalam beberapa penelitian. Clover Biopharmaceutical sedang mengembangkan vaksin yang terdiri dari protein S-trimer Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.
Temuan ini mengisyaratkan bahwa vaksin Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 berbasis RBD memiliki potensi dalam mencegah infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Vaksin berbasis RBD kini sedang dalam tahap pengembangan melalui sebuah kolaborasi internasional. Kemudian kedua ada vaksin inaktif atau virus hidup yang dilemahkan. Vaksin inaktif utuh maupun vaksin virus hidup yang dilemahkan merupakan salah satu strategi pengembangan vaksin klasik yang dapat dipertimbangkan pada pengembangan vaksin COVID-19. Peneliti dari universitas, vaksin yang berasal dari virus hidup memerlukan pengujian yang lebih banyak sebelum dapat dinyatakan aman untuk digunakan pada suatu populasi. Faktor ini menjadi sangat penting mengingat adanya temuan peningkatan infektivitas pasca imunisasi dengan menggunakan virus Severe Acute Respiratory Syndrome, utuh yang mati maupun hidup. Lanjutannya ada nomor 3, vaksin berbasis vektor virus. Vaksin berbasis vektor virus dikembangkan menggunakan vektor yang telah terbukti profil keamanannya, sehingga mampu menghasilkan dan melepaskan antigen imunogenik dari sel yang terinfeksi selama periode tertentu. Vektor merupakan virus yang berasal dari famili berbeda, contohnya poxvirus, adenovirus, measles, dan togavirus, dan telah diteliti dalam pengembangan vaksin coronavirus. Keempat ada vaksin RNA, adalah jenis vaksin baru untuk memberikan kekebalan yang didapat melalui vektor yang mengandung RNA, seperti nanopartikel lipid. Kemudian nomor 5 ada vaksin berbasis DNA. Teknologi pengembangan vaksin menggunakan asam nukleat atau vaksin DNA untuk Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 menunjukkan hasil yang efek telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan di seluruh dunia. Keenam ada vaksin subunit. Vaksin subunit dengan menggunakan protein rekombinan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus menunjukkan hasil yang efektif dalam beberapa Kemudian kita akan membahas tentang teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin. Ada beberapa universitas dan pabrik obat yang mencoba membuat vaksin corona. Yang pertama, perkembangan penelitian vaksin di Universitas Indonesia sudah pada vaksin DNA yang sedang diuji cobakan pada hewan coba, vaksin RNA sedang diekspresikan, dan vaksin VLP yang masih dalam tahap rancangan sistem ekspresi pada sel CHO. Alasan vaksin DNA dan RNA digunakan adalah bisa menyesuaikan virus yang baru, timbul dengan cepat dan dapat diperbanyak dengan cepat. Kedua, Direktur LBM Eijkman Profesor Amin Subandrio mengenalkan teknologi yang dipergunakan untuk membuat vaksin dari instansinya adalah rekombinan protein vaksin. Dijelaskan oleh Amin, vaksin berdasarkan protein rekombinan ini dianggap lebih baik karena dasar sampel yang diambil adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Selesai. Audio Jungle. Audio Jungle.